Bayangkan seorang anak kecil berdiri di depan cermin dan bertanya, "Siapa aku sebenarnya?" Sekarang bayangkan dunia di sekelilingnya menjawab, "Kamu yang menentukan sendiri siapa kamu. Hari ini kamu boleh jadi laki-laki, besok jadi perempuan, lusa mungkin tidak keduanya." Sahabatku, inilah zaman kita hidup hari ini. Kebingungan tentang identitas bukan lagi masalah individu, tetapi itu sudah menjadi budaya. Kita disuguhi propaganda bahwa gender itu bersifat spektrum dan bukan binari, bahwa tubuh bisa salah, bahwa perasaan lebih benar daripada penciptaan. Tapi sebagai orang Kristen, kita tidak bisa tinggal diam, karena kebenaran yang dikaburkan akan menghasilkan generasi yang tersesat. Mari kita gali bersama. Yang pertama kita akan lihat gender menurut pandangan Tuhan, bukan menurut dunia. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Ini adalah ayat dasar yang menjadi fondasi identitas manusia. Allah menciptakan manusia dalam dua kategori yang jelas, laki-laki dan perempuan. Tidak ada ruang abu-abu, tidak ada spektrum gender, tidak ada opsi kustomisasi identitas. Gender itu bukan produk sosial. Gender adalah panggilan sorgawi. Matius 19 ayat 4, bahkan Yesus mengutip ulang kejadian ini. "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak awal menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?" Bahkan Yesus sendiri tidak membuka ruang untuk identitas di luar ciptaan Allah. Mari kita lihat apa kata dunia ini. Kalau kita jujur, dunia modern menawarkan ada banyak identitas gender. Transgender, non-binary, gender fluid, demi-boy, demi-girl, two-spirit, agender, dan bahkan neopronouns. Dunia berkata bahwa tubuhmu bukan siapa kamu, tetapi kamu yang menentukan dirimu sendiri. Ada masalah. Ketika manusia mengklaim hak untuk mendefinisikan dirinya sendiri, itu berarti manusia sedang merebut otoritas dari Allah. Kita berkata, "Tuhan, Engkau salah. Aku yang lebih tahu siapa diriku." Apa hasilnya? Maka akan terjadi lonjakan krisis identitas di kaum remaja. Bahkan depresi, bunuh diri meningkat, bahkan setelah transisi gender sekalipun. Kemudian di lingkungan keluarga dan sekolah, dipaksa untuk tunduk pada ideologi yang mengabaikan realitas biologis. Perlu kita sadar bahwa identitas kita yang sejati datangnya dari Sang Pencipta. Mazmur 139 ayat 13-14 mengatakan, "Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib." Tuhan tidak pernah salah dalam menenun. Tubuh Anda dan tubuh saya bukanlah sebuah kecelakaan. Jenismu, baik sebagai laki-laki atau perempuan, adalah bagian dari desain surgawi. Sejak dari kandungan, Tuhan sudah menetapkan identitas kita, DNA kita, kromosom kita, XX atau XY. Tidak bisa dipalsukan dengan operasi atau bahkan bantuan hormon. Kita perlu menempatkan ini antara kasih dan kompromi. Kita perlu mengasihi, tetapi tanpa kompromi. Sebagai gereja, kita harus berdiri
di tengah-tengah dua ekstrim. Satu sisi ada kebencian, ada ejekan, atau mengucilkan mereka yang bingung tentang identitas mereka, tetapi di sisi yang lain ada toleransi tanpa batas yang mengorbankan kebenaran. Efesus 4 ayat 15 mengatakan, "Tetapi dengan teguh mari berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh ke arah Kristus." Yesus tidak pernah membenarkan dosa, tapi Dia tetap mengasihi orang berdosa. Kita pun dipanggil untuk menyampaikan kebenaran dengan tegas, membimbing mereka dengan sabar, menuntun mereka untuk kembali kepada rancangan Allah. Jadi, solusinya bukan di meja operasi, tetapi pada salib Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru." Identitas kita yang sejati tidak ditemukan dalam budaya atau di rumah sakit dalam ruangan operasi, tetapi di dalam Kristus. Di dalam Kristus, Dia tidak hanya mengampuni, tetapi Dia juga memulihkan kita. Dia tidak hanya menerima kita, tetapi mengubah kita. Dia tidak membiarkan kita tetap dalam kebingungan, tetapi menuntun kepada terang. Jika Anda merasa tidak cocok dengan tubuhmu, jika Anda merasa asing dengan jenis kelaminmu, Yesus tidak menolak kamu. Tapi Dia ingin supaya Anda kembali pada siapa Anda sebenarnya, sebagaimana Dia menciptakan Anda. Mari kita lihat, jika demikian apa tugas gereja dan keluarga Kristen. Bagi orang tua, yang pertama, ajarkan sejak dini bahwa Tuhan menciptakan kamu sebagai laki-laki dan perempuan. Yang kedua, jaga ekspos media anak-anak. Oleh karena zaman sekarang ada begitu banyak kartun atau game yang sudah menyisipkan ide gender netral. Kemudian, kita libatkan anak-anak di dalam diskusi Alkitabiah mengenai tubuh, mengenai seksualitas, dan panggilan untuk hidup. Dan bagi gereja, jangan takut untuk bicara soal gender. Kita siapkan kelas pendalaman Alkitab, khotbah, bimbingan konseling untuk isu ini. Kasih dan kebenaran harus berjalan bersama-sama. Dunia sementara berteriak, "Jadilah siapapun yang kamu mau." Tetapi pada saat ini, Tuhan berkata, "Aku yang menciptakan kamu. Aku mengenal kamu. Aku memanggil kamu sebagai laki-laki atau perempuan untuk tujuan yang kekal." Kamu bukan kesalahan. Kamu bukan hasil kebetulan. Kamu bukan ciptaan dunia. Tetapi kamu adalah ciptaan Allah yang sempurna, dipanggil untuk hidup sesuai rancangannya. Mari kita doakan generasi ini. Mari kita jadi suara kebenaran di tengah kekacauan, dan mari kita hidup sebagai laki-laki dan perempuan yang memuliakan Sang Pencipta. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.